Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang di kebaktian kita bersama. Kita mau membuka kebaktian hari ini dengan suatu lagu. Kita puji Tuhan dulu dan lalu kita gabung. Ada satu lagu kita nyanyikan, Ku Nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kenubuatanmu. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Sekali Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah kau takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
Ibu, mari kita berdoa sebagai persiapan kebaktian kita. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Engkau memberikan kesehatan kepada kami, Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak berbakti kepadamu, ingin memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, sertai musik, pemain musik, pemimpin pujian, Engkau sertai satu persatu sehingga boleh membawa kami ke dalam hikmat kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai juga pendeta Jonathan, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh jelas dan boleh kami mengerti, serta kami boleh menyimpan di hati kami. Sertai juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, agar boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, kami serahkan jam kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selama seminggu ini, kita mau terus bersyukur kepadanya. Mari kita nyanyikan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Kita puji Tuhan, kita bersyukur kepadanya atas segala penyertaan-Nya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah berjuang bagiku, kuasa memberikan
Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Baik. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara mungkin tidak mengikuti berita ya, tapi saya ngikutin berita terus. Di Israel lagi perang, di Ukraine perangnya tambah gede. Lalu Amerika juga interestnya di cut 50%, 0.50, berarti dia ekonomi slow berarti ya. Jadi tapi kita tetap sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus bergantung dan tidak perlu takut dengan keadaan ini, dan kita terus berserah kepada Tuhan. Dan buat kita, gereja ini kita harus terus membina persaudaraan supaya kita boleh membantu di saat-saat susah ini. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Allah kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagia sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-anak tak dibiarkan menderita. Sekali lagi. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagia sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, anak-anaknya tak dibiarkan pindah-pindah. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah lambat menolong kita, walau sana sini terpusing, semua orang susah, tetapi Engkau tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagia sebab Engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-anaknya tak dibiarkan minta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kebenaran pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini tu pusing, semua orang susah, tapi Engkau kan tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, Engkau tertawa. Saya akan duduk, saudara. Apa gunanya kita menjadi orang percaya kalau Roh Kudus tidak memenuhi hidup kita? Kalau Roh Kudus tidak bernyala-nyala di dalam hidup kita, marilah kita
Puji Tuhan, kita mohon supaya Roh Kudus hadir di dalam hidup kita secara nyata. Datang Roh Kudus dengan minyak yang baru rayu, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Dan berdoa supaya firman Tuhan boleh mendapat tempat di dalam hidup kita. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu siapa diri kami, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, namun telah diberikan anugerah oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam dosa, namun Engkau memberikan hidup oleh karena kuasa kebangkitan Kristus Yesus.
orang yang hidup dalam kegelapan, namun Engkau telah memberikan terang ke dalam hati kami. Kami adalah anak-anak binasa, tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kami ya Tuhan, tapi karena Kristus Yesus. Bukan karena jasa kami, tapi karena jasa Kristus. Bukan karena kebenaran kami, tapi kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus berdiam di dalam diri kami. Kami pada saat ini datang ingin menghadap kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, supaya firman-Mu boleh mendapat tempat di dalam hati kami. Roh Kudus dengan leluasa bekerja untuk mengerti hati Tuhan, dan Roh Kudus menyelidiki apa yang ada di dalam diri Allah, dan Roh Kudus juga mengungkapkan kehendak Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami tidak pernah menjadi sia-sia. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, Tuhan akan memenuhi kehendak-Nya. Pada waktu firman Tuhan, Kristus Yesus ditinggikan, maka kami akan bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami di dalam pemberitaan firman ini, pemberitaan firman dan persekutuan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang, teman kekasih Tuhan. Dan hari ini kita akan menemukan satu tema, yaitu external versus internal religion. Saya ambil dari Matius pasal yang kelima, ayat ke-20 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal yang kelima, ayat ke-20. Saya baca ayat 20. Kalau sudah ada Alkitab, kita baca ayat 21, supaya kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita masing-masing ya. Matius pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami telah mendengar Ayat yang 21 difirman sama-sama jemaat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau ingat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada Hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah Kamu telah mendengar mendengar firman, firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkillah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saya baca ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari
sekian pembacaan firman pada hari ini, dan berbahagia mereka membaca firman dan ikut di dalam firman Tuhan. Sudah perhatikan Matius 5 ayat 20, saya baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Coba renungkan ayat ini, saudara. Ada enggak sudah menemukan kejanggalan dari ucapan Tuhan Yesus? Ada 3 kejanggalan. Yang pertama, sepertinya Tuhan Yesus menuntut para muridnya lebih sempurna daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kedua, Tuhan Yesus menekankan superioritas murid-muridnya dibandingkan pemimpin-pemimpin. Sepertinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kamu harus melampaui apa yang sudah pernah dicapai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada unsur sombong tak, saudara, berkata itu? Ada unsur membanggakan keunikan daripada murid Tuhan Yesus pada waktu sepertinya Tuhan Yesus mengatakan itu. Kejanggalan yang ketiga adalah, kalau kamu lebih baik daripada orang ahli Taurat dan Farisi, kamu akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan kejanggalan? Artinya, saudara, bahwa kamu ini sudah sempurna, sudah lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, jadi masuk dalam kerajaan surga. Terbaliknya, saudara. Seharusnya kita masuk dalam kerajaan surga terlebih dahulu kan, baru menjadi orang yang anak-anak Tuhan yang baik itu. Tapi di sini, saudara, Tuhan Yesus membuktikan kembali atau membuktikan terbalik, ingin menunjukkan suatu kelakuan hidup daripada murid-muridnya, dan kelakuan itu sebenarnya berasal daripada hasil kedatangan kerajaan surga yang telah menguasai di dalam hati seseorang. Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak kontradiksi. Tetapi, saudara, untuk mengerti lebih jauh mengapa Tuhan Yesus sepertinya membanggakan murid-muridnya atau menekankan kesempurnaan murid dibandingkan dari orang Farisi, maka kita mesti melihat kata hidup keagamaanmu itu artinya apa. Di dalam bahasa asli yang saya perhatikan, itu kata dikaiosune dipakai. Hidup keagamaan, bahasa aslinya dikaiosune. Dikaiosune di dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan sebagai keadilan. Dikaiosune itu artinya righteousness, yaitu orang yang benar. Berbeda dikaiosune dengan aletheia. Aletheia itu diterjemahkan yaitu kebenaran. Aletheia itu artinya kebenaran yang objektif. Kebenaran yang objektif itu adalah kebenaran yang tidak dikatakan bahwa saya mengatakan benar itu benar. Tetapi apa yang saya katakan dan apa yang saya perbuat itu harus diukur daripada kebenaran yang absolut itu. Firman Tuhan adalah aletheia. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut dan mutlak bagi semua orang. Kalau saya mengakui bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan, kalau saya tidak mengakui bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan, berarti firman Tuhan bukan firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu ditentukan oleh pengakuan saya secara subjektif. Tapi kalau firman Tuhan itu adalah absolut, artinya saya mengakui atau saya menolak firman Tuhan tetap firman Tuhan. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Kalau saya menerima firman Tuhan adalah firman Tuhan, penerimaan saya sesuai dengan apa adanya firman Tuhan.
Tapi kalau saya menolak bahwa firman Tuhan bukan firman Tuhan tetap firman Tuhan. Tapi firman Tuhan memang tidak tergantung kepada penolakanku. Jadi itu kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan Yesus mencarilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Itu bukan aletheia di situ. Yaitu kita mencari kebenaran yang memenuhi pikiran kita dengan doktrin, dengan pemahaman Kristen, bukan itu. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah, itu penguasaan Allah dan kebenarannya, yaitu relasi kamu dengan Allah. Setelah kamu dikuasai oleh Allah, relasimu dengan sesama, relasimu dengan dunia ini, relasimu dengan alam semesta ini, itu harus dipandang daripada sudut Tuhan. Itu aletheia, saudara. Jadi saudara, aletheia itu adalah di kayu sungai. Keagamaan itu, hidup keagamaanmu itu dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah di kayu sunaimu, yaitu hidupmu diukur dari sudut kebenaran. Kemudian Allah itu approve, Allah itu setuju, Allah itu berkenan, Allah yang melihat segala sesuatu di dalam hidupmu, bukan kamu yang menentukan hidupmu itu. Oke, sebab itu saudara perhatikan kebenaran orang Farisi itu adalah kebenaran yang bersifat eksternal. Yang mereka lakukan segala sesuatu maunya dipuji orang gitu, maunya dilihat orang. Doa yang panjang-panjang di depan umum untuk menunjukkan dia itu rohani, padahal doanya untuk Tuhan kan. Pada waktu mereka doa dan puasa, mereka menunjukkan moral mukanya seperti orang yang sedang susah mungkin di dalam berdoa puasa, atau orang yang sungguh-sungguh di dalam kerohanian. Padahal mereka hanya untuk dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, kamu masuk ke dalam kamar dan tidak perlu orang tahu, kan gitu. Sebab kamu relasi dengan Bapa. Jadi righteousness-nya murid-murid itu bersifat internal, saudara. Orang Farisi menekankan yang eksternal, yaitu sesuatu yang dilihat oleh manusia. Tetapi righteousness murid-murid Tuhan Yesus, yaitu apapun yang kita perbuat itu dilihat oleh Allah. Bukan kita membanggakan, tetapi kita melihat dari sudut pandang Allah melihat kita. Pada waktu engkau memberi tangan kananmu, memberi tangan kirimu, tidak perlu tahu. Kenapa, saudara? Tidak perlu kita membanggakan segala sesuatu yang kelihatan, tetapi saudara, apa yang kita berikan itu adalah suatu persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihatnya. Itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam Lukas pasal 18, yaitu pemungut cukai dan orang Farisi yang sedang berdoa. Pada waktu orang Farisi datang kepada Tuhan, apa yang dia doakan? Tuhan, aku bersyukur kepadamu, satu kata saja. Itu bahasa teologi yang telah dia pelajari. Lalu mengatakan, aku mengadakan perpuluhan, aku mengadakan puasa seminggu 2 kali, aku tidak berdosa, aku bukan pungut cukai seperti ini. Aku terus, saudara. Dia datang kepada Tuhan membanggakan diri, membawa jasa dirinya. Tetapi orang pemungut cukai ini datang kepada Tuhan, dia melihat bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, dan dia berdoa, dan dia sampai memukul diri, Tuhan kasihanilah aku. Itu di kayu sungai. Orang yang dibenarkan oleh Allah bukan orang Farisi itu, tetapi pemungut cukai itu. Karena apa, saudara? Allah approve, yaitu sikap seorang yang rendah hati pada waktu datang kepada Tuhan, tidak membanggakan apapun juga. Orang yang datang dengan hati yang hancur itu diterima oleh Allah. Orang yang datang kepada Tuhan jujur apa adanya, Tuhan tahu dan Tuhan melihat di dalam hati, dan Tuhan approve, saudara. Tuhan menerima.
itu di kayu salib, saudara. Jadi apa artinya ayat 20 itu? Tuhan Yesus mau mengatakan, di kayu salibmu, righteousness-mu itu bukan bersifat eksternal tetapi internal. Di kayu salibmu itu harus jauh, itu melampaui katanya. Itu di dalam bahasa aslinya tidak lebih benar. Itu artinya bahasa aslinya dikatakan yaitu di kayu salibmu itu harus melimpah luas seperti air yang meluap katanya, yaitu from inside to outside. Tapi orang Farisi di kayu salibnya hanya menekankan outside, menekankan yang eksternal, menekankan yang kelihatan, menekankan pujian manusia, bukan pujian dari Allah, menekankan segala sesuatu yang hanya merupakan sesuatu yang bersifat literal, tetapi kehilangan meaningnya yang bersifat batiniah. Dari situ kita mengerti bacaan selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ayat 21. Ini yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai sikap hati, saudara. Yang pertama, sudah perhatikan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ini adalah salah satu hukum 10 hukum Tuhan. Jangan membunuh. Apakah Tuhan Yesus melanggar atau melawan 10 hukum Tuhan? Kamu telah mendengar, yaitu kamu telah diajarkan, kamu telah menerima tafsiran, kamu telah diberikan pengertian terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan tidak salah, yang salah adalah penafsiran terhadap firman Tuhan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Memang Tuhan Yesus mengajukan bahwa itu jangan membunuh di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu. Tetapi bagaimana kita mengerti mengenai soal membunuh, bagi orang Farisi menafsirkan membunuh itu secara hurufiah, yaitu kita dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seseorang dengan pisau. Bagi mereka itu membunuh. Kalau saya selama ini tidak membunuh, berarti saya ini orang benar di hadapan Tuhan. Itu menurut tafsiran orang Farisi. Jadi membunuh itu hanya dilihat dari sudut eksternal, kemudian mereka menjustify dirinya bahwa saya itu lebih baik daripada orang yang tidak membunuh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Itu kontrasnya. Betul nggak, saudara? Pengertian yang eksternal terhadap membunuh, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang lebih dalam pengertian membunuh itu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Membunuh harus dihukum. Marah harus dihukum. Paralel nggak, saudara? Paralel dengan bagian ini. Artinya, saudara, bahwa kamu membunuh itu marah, itu equal sama dengan membunuh. Memang tidak akan orang yang marah tidak menghabiskan nyawa seseorang secara literal, secara hurufiah. Tetapi marah di insight-nya secara batinnya itu adalah suatu semacam kondisi seseorang itu membunuh. Begitu hebatnya, saudara. Memang, saudara, marah itu harus ditinjau dari isinya. Tidak berarti bahwa kita nggak boleh marah. Marah karena kebenaran mungkin oke, tapi jangan marah terus. Marah pada saat itu dan itu selesai. Marah karena ada alasannya yang berkaitan dengan kebenaran Tuhan. Tapi marah, seringkali kita marah berkaitan dengan egonya kita disinggung, ya. Kita marah karena tersinggung, kita marah karena nggak suka, kita marah karena tidak mempunyai harapan, kita marah karena seseorang melakukan sesuatu terlambat sekali, kita marah karena kondisi, kita marah karena tidak sesuai dengan banyak hal, saudara.
Jadi saudara, pada waktu kita marah kepada seseorang, kita sebenarnya telah melanggar salah satu 10 hukum Tuhan juga, yaitu jangan membunuh. Marah itu adalah suatu proses internal, dan itu keluarnya baru membunuh secara fisik. Tuhan Yesus mau melihat lebih jauh lagi bahwa sin itu sudah mulai dari dalam, kemudian berakhir dengan membunuh. Bagaimana saudara proses Kain membunuh Habel? Persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, ya. Seharusnya dia bertanya, mengapa persembahan saya nggak diterima? Apa sih yang saya harus perbaiki di dalam hidup ini, dalam relasi dengan Tuhan? Seharusnya itu, ya. Tetapi Kainnya langsung berpikir bahwa adiknya yang diterima, persembahan diterima oleh Tuhan itu, dia marah terhadap Habel. Dia marah terhadap dia, kemudian lanjut dengan merencanakan pembunuhan selama berbulan-bulan. Sehingga Habel diakali, mengajak Habel mungkin pergi ke tempatnya dan merencanakan pembunuhan. Habel tidak tahu apa-apa. Padahal Tuhan tahu. Tuhan sudah memperingati kepada Kain, mengapa engkau marah? Mengapa engkau muram mukamu? Dia harus menjawab dengan jujur bahwa apa yang ada di dalamnya, saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Kemudian berakhir dengan membunuh. Bagaimana saudara Absalom membunuh Amnon? Memang Amnon melakukan yang tidak pantas. Tapi bukanlah Absalom yang harus menjadi hakim membunuh Amnon. Tapi kemudian dia marah terhadap Amnon, dia merencanakan membunuh Amnon. Itu memang masih saudaranya. Dan perencanaan yang begitu luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, saudara, itu adalah insight from inside, itu keluar bahwa seseorang itu tidak memenuhi tuntutan hukum Allah, relasinya dengan sesama manusia, sikap hatinya yang tidak benar terhadap sesama manusia, itu pada dasarnya kita tidak memenuhi tuntutan hukum dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan lagi, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir akan dimasukkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil akan diserahkan ke dalam neraka yang bencana. Saya lihat bahasa aslinya kata kafir itu raka. Raka itu artinya empty atau foolish. Nah, sudah lebih mengerti di situ. Kalau mengatakan kafir terhadap saudaranya, itu artinya menganggap bahwa saudaranya itu full, kosong otaknya, atau bodoh begitu, atau seseorang yang stupid, itu lakukan sesuatu mungkin tidak sesuai dengan harapan. Dan biasa di Indonesia mengatakan kamu gak punya otak, atau dengan orang marah pada orang lain, kamu punya otak udang, kayak gitu. Karena orang tua nggak sengaja kalau sudah marah, dia pun marah sama anak, kamu itu bodoh banget kayaknya. Itu dikatakan kafir terhadap saudaranya, itu pun itu sudah harus dihukum. Kenapa, saudara? Karena merendahkan orang lain. Itu artinya sama dengan menganggap bahwa dia tidak ada, menganggap bahwa dia bukan ciptaan menurut peta dan teladan Allah, menganggap bahwa dia adalah ciptaan yang tidak sempurna dan sebagainya, saudara. Itu dalam kondisi yang seperti itu, saudara, kita sudah tidak bersikap benar, memenuhi tuntutan kasih terhadap sesama, terhadap orang-orang yang kita cintai. Kata jahil di situ juga dipakai dalam Yunani, itu stupid itu, yaitu orang yang tidak sanggup bertindak atau kelihatan bodoh, brainless katanya di situ. Kedua kata ini tidak terlalu jauh. Pada dasarnya kedua kata itu dipakai
untuk merendahkan sesama, yaitu satu sikap di mana orang yang seperti itu kita tidak lagi mengasihi, orang yang seperti itu tidak lagi saudara kita melakukan tuntutan kasih kepada dia, dan bahkan kita akan mungkin bertindak sesuatu yang buruk terhadap dia. Ingat saudara, Tuhan menciptakan setiap orang itu sempurna adanya, betul nggak? Betul nggak saudara? Tuhan menciptakan setiap orang menurut peta dan teladannya. Tapi sempurnanya kita tidak boleh diukur dari kepintaran semua orang itu sama. Sempurna seseorang itu ada keunikannya masing-masing. Karena keunikan itu kita pun harus menghormati ciptaan Tuhan itu, termasuk orang yang Down syndrome, termasuk orang yang tanda kutip IQ-nya itu kurang, termasuk orang-orang yang tertentu yang mungkin cacat fisik dan mental. Orang yang seperti itu pun kita harus menghormati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Betul nggak saudara? Tanpa kedaulatan Tuhan, kita tak mungkin bisa hidup, dan setiap orang tidak mungkin bisa hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu orang yang menurut kita itu dia sempurna, itu pun di bawah pemeliharaan Tuhan, itu pun diciptakan menurut kasih karunia Tuhan. Dan setiap orang itu unik. Oleh sebab itu memperlakukan mereka sama seperti Tuhan memperlakukan orang itu, saudara. Dan kita belajar memenuhi tuntutan kasih terhadap sesama kita. Oleh sebab itu saudara, sikap hati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini apa? Saling menghormati satu dan yang lain. Yang kedua, saling memperhatikan. Yang ketiga, saling membutuhkan. Yang keempat, saling empati satu dengan lain. Orang yang kurang tangan, kita menjadi tangan bagi dia. Orang yang kurang kaki, kita menjadi kaki bagi dia. Orang yang melakukan sesuatu kurang sesuai dengan harapan, kita pun harus menolong dia supaya dia bisa bertumbuh sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagai orang tua, kita tidak boleh menuntut seorang anak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi harus mendorong anak supaya dia berkembang dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Dan pada waktu dia sudah mencapai sepantasnya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, kita telah menjadi penolong bagi dia. Dan kita telah memenuhi tuntutan kasih terhadap sesama kita, saudara. Mengapa kita marah kepada sesama kita, saudara? Pasti ada sesuatu yang tidak sempurna. Mengapa kita tidak menerima kesempurnaan kita, padahal ketidaksempurnaan kita pun sudah diterima oleh Allah? Mengapa kita tidak memberikan kasih terhadap orang yang tidak sempurna, atau orang yang kurang? Bukankah Allah telah bekerja di dalam diri kita yang telah menyempurnakan kita sampai hari ini? Oleh sebab itu kita harus apa? Bersikap terbuka, menerima satu dan yang lain, memenuhi hukum kasih, ikut inside from outside. Jangan hanya melihat sesuatu dari luar saja. Oke, sudah kita teruskan lagi ayat yang ke-23, yaitu sekarang tentang kemurnian hati di dalam worship, di dalam ibadah. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau. Unik sekali ayat ini, saudara. Orang Israel setiap tahun mereka yang pergi jauh ataupun mereka tinggal di berbagai kota itu harus kembali ke Yerusalem untuk memberikan korban persembahan, korban bakaran, korban perdamaian, yaitu sebagai korban persembahan, korban bakaran sebagai suatu penyesalan dosa, dan mereka mohon pengampunan dari Tuhan. Korban perdamaian itu adalah relasi yang dengan Tuhan sudah dipulihkan, kemudian mereka adakan perayaan hidup dengan sukacita bersama dengan Tuhan.
Jadi setiap orang bagian yang pertama, setiap orang Yahudi sudah tahu engkau mempersembahkan korban persembahanmu di atas meja. Lalu saudara, dan dikatakan engkau teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Bagian yang pertama hubungan vertikal dengan Tuhan, yaitu korban persembahan. Bagian yang kedua hubungan horizontal. Itu indah sekali saudara. Tuhan Yesus menekankan yaitu hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu benar, maka hubungan horizontal pun dengan sesama kita harus benar. Nggak boleh cuma salah satu saja. Hubungan dengan sesama baik, tapi hubungan dengan Tuhan nggak baik. Itu humanisme kita. Hubungan dengan Tuhan itu kelihatan baik, tapi hubungan sesama dengan baik. Kelihatan rohani sekali hubungan dengan Tuhan, doanya, tapi dengan orang tua nggak benar. Itu sama dengan bahwa orang ini hubungannya tidak baik sama Tuhan. Tetapi semua yang religius itu hanya kelihatan formalitas saja, saudara. Oleh sebab itu Tuhan menekankan hubungan kita yang vertikal dengan hubungan horizontal itu harus berjalan sejajar, tidak boleh saling satu yang lebih besar dan satu yang lebih kecil, saudara. Mengapa Tuhan Yesus ayat 23 menekankan itu, saudara? Saya dua alasan. Yang pertama, bahwa hidupmu itu adalah ibadahmu sebenarnya. Relasimu dengan sesamamu itu adalah suatu ibadah juga, saudara. Korban persembahan kamu kepada Tuhan itu adalah suatu ibadah. Tapi orang yang sama memberikan korban persembahan pada waktu pulang ke rumah, relasi dengan anak-anak, suami istri dan sebagainya, itu pun harus dilihat, ditinjau daripada sudut ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ibadah dan hidup itu satu kesatuan. Doamu kepada Tuhan itu seharusnya menjadi hidupmu. Hidupmu itu seharusnya menjadi doamu. Betul nggak, saudara? Apa yang kita doakan, saudara, itu kita hidupi. Apa yang kita hidupi itu kita doakan, saudara. Oleh sebab itu pengajaran Tuhan Yesus tidak ada dikotomi antara ibadah kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Orang Farisi, saudara, luar biasa sekali. Mereka ibadah setiap minggu, 2 kali puasa. Mereka pergi ke gereja, mereka observasi firman Tuhan. Mereka duduk di depan dengan tenang, dengan berlapis, mendengarkan firman Tuhan. Tapi pada waktu mereka pulang ke rumah, menjadi orang yang berbeda, saudara. Tuhan Yesus mengatakan apa? Mereka mengajarkan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Artinya ada dikotomi antara hidup ibadah dengan kehidupan sehari-hari tidak sama. Kelihatan hidupnya dengan Tuhan itu baik, tetapi sesungguhnya tidak baik karena hubungannya dengan sesamanya itu tidak baik, saudara. Itu hal ini membuat kita berada di dalam dua dunia yang berbeda, padahal kita hidup di dalam dunianya Tuhan, saudara. Dan kita hidup di dalam suatu ibadah kepada Tuhan. Saya akan bukakan Yesaya pasal 59 ayat 3. Oke. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh, orang mengadakan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana, melahirkan kelamingan. Saya perhatikan di dalam ayat yang kedua dikatakan mereka berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan tidak salah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, saudara, hidup mereka tidak sesuai dengan doa mereka. Mereka doa minta pengampunan dari Tuhan, tapi hidup sehari-hari dengan dosa.
Mereka doa dengan luar biasa tenaga suci ya Tuhan, tapi hidup tidak suci, saudara. Yesaya pasal yang pertama juga sudah melihat dengan korban persembahan yang begitu banyak. Tapi apa hubungan dengan hidup mereka? Ada dua bagian yang terpisah, saudara. Pada waktu mereka mempersembahkan korban yang banyak kepada Tuhan, pikirnya Tuhan berkenan. Tapi mereka pulang ke rumah, mereka melakukan ketidakadilan terhadap sesamanya, bahkan terhadap karyawan, terhadap orang-orang di dalam rumah. Itu ada dikotomi, saudara. Tuhan Yesus mengatakan apa? Engkau memuliakan aku dengan mulutku, tapi padahal hati jauh daripadaku. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menekankan ayat 23, antara hidupmu vertikal dengan Tuhan, dengan horizontal, itu harus sama. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus menekankan apa, saudara? Yaitu tentang saya bacain lagi 23. Engkau teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Di situ Tuhan Yesus menekankan tentang ibadah itu berasal dari kemurnian hati itu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari dirimu. Sebab ibadahmu itu seharusnya bukan bersifat yang legalitas, formalitas, tapi adalah sesuatu yang bersifat murni itu, yang jauh ke dalam hatimu, di dalam relasimu dengan saudaramu itu. Saudara perhatikan, unik sekali kalau kita lihat ayat 24. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai terlebih dahulu dengan saudaramu dan kembali mempersembahkan korban. Pada waktu dia teringat, tidak tunda. Dia pergi, tinggalkan dan berdamai. Kemudian balik lagi menyembah. Tidak ada salahnya dia memberikan korban persembahan. Tapi Tuhan Yesus menekankan, jangan hidupmu itu berhenti pada korban persembahan. Tetapi itu harus dilihat lagi bagaimana hubunganmu dengan sesamamu itu. Lalu dikatakan, kamu teringat sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Sekarang menjadi pertanyaan saya itu, penyembah yang salah atau orang lain yang salah? Penyembah yang benar atau orang lain yang benar? Tidak dijelaskan di sini, benar nggak? Siapa yang benar, siapa yang salah? Tapi pada waktu penyembah itu menangkap bahwa ada si A dan si B yang tidak enak hatinya terhadap saya, mungkin salah mengerti saya, mungkin dia yang salah, saya yang benar, bisa juga. Mungkin saya yang salah, dia yang benar juga. Sehingga membuat hati orang lain tidak enak, kan? Tetapi dikatakan bahwa penyembah itu tidak memperduli siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi pada waktu dia mengingat ada saudaranya yang telah tidak enak di dalam hatinya, dia datang terlebih dahulu, saudara. Luar biasa, saudara. Sifat manusia itu tidak mau berdamai dengan orang lain karena menganggap diri benar. Saya pernah konseling dengan suami istri yang baru tinggal, baru menikah beberapa bulan, kemudian pisah. Nggak tahu pisah apa juga, sudah pisah kamar, pisah ini, pisah apa, semua pisah lah kayak gitu. Udah itu mau cerai, ketemu dia dan kemudian ngomong-ngomong. Istri ngomong selalu dia yang benar, dan suami ngomong dia pun punya sisi yang benar. Dari siapa yang benar, siapa yang salah begitu. Lalu istrinya bilang, dia yang salah, dia harus datang minta maaf kepada saya. Suaminya diam aja di situ, nggak ngomong apa-apa. Jadi ada unsur seseorang menganggap dirinya benar. Orang yang bersalah itu harus minta maaf kepada dia, dan saya tergantung saya mau maafkan atau tidak. Otoritas di pada saya. Tapi di sini berbeda, saudara, bahwa
Seorang yang hatinya murni, yang benar itu. Kalau ada orang lain yang menganggap bahwa ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak enak terhadap penyembah itu, penyembah itu datang kepada dia untuk berdamai, saudara. Itu adalah sikap rendah hati, kebesaran hati, dan seorang yang hatinya murni baru bisa bertindak seperti itu, saudara. Pada waktu kita melawan Tuhan dan berdosa kepada Tuhan, siapa yang datang dulu? Kita yang datang dulu, kita terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan, atau Tuhan yang datang berdamai dengan kita? Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang mencari Adam atau Adam mencari Tuhan? Tuhan. Ada manusia mencari Tuhan, yang ada adalah Tuhan mencari manusia. Domba yang hilang mencari domba yang hilang, domba mencari gembala, atau gembala mencari domba yang hilang. Selalu kebenaran bahwa gembala yang mencari domba, yaitu Tuhan yang benar mencari orang yang tidak benar. Orang yang manusia yang berbuat dosa, Tuhan yang benar, Tuhan yang dengan rendah hati datang untuk berdamai dengan manusia, dan manusia belum terima. Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Oleh sebab itu, ini adalah seorang yang hatinya begitu murni. Itu murid Tuhan. Engkau harus hidup dengan kemurnian hati yang seperti itu, dan engkau hidup melakukan tuntutan kasih daripada Allah, di mana engkau mengasihi sesama, engkau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Engkau hidup tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam hatimu pada waktu kamu menyembah, saudara. Tapi saudara, pada waktu kita mau berdamai dengan seseorang, belum tentu orang mau berdamai dengan kita. Memang kita tidak berdaya dalam hal itu. Tapi kalau seandainya damai itu tergantung pada kita, tidak mesti datang berdamai dengan mereka. Betul? Saya sebagai gembala di gereja, karena tidak semua jemaat senang gembala, betul? Nggak selalu itu. Kadang-kadang mereka nggak suka, kita pun nggak tahu kenapa nggak suka gitu. Sebagai ayah, tidak selalu anak itu suka sama ayah. Nggak selalu suka, saudara. Walaupun ayah mengasihi dia, tidak selalu ayahnya benar juga. Tapi memang kita nggak bisa selalu disukai oleh semua orang gitu. Saya punya pengalaman, waktu saya mengembala, ada jemaat yang lihat saya itu buang muka, nggak tahu mukanya buang kemana. Nggak mau salam, lihat saya gitu, pulang ke gereja, saya bilang sih dosa apa ya terhadap dia. Saya pikir-pikir, saya jarang ngomong sama dia, dan kenapa? Mungkin dia punya asumsi, punya sesuatu yang saya nggak tahu begitu. Orangnya stres, Pak. Bisa juga, stres juga. Dan saya ingat dia sudah, kadang-kadang hati saya susah pada waktu doa. Mau datang kepada dia nggak mau peduli kita. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau semisalnya tergantung kepada kita, kita mesti berdamai dengan mereka. Saya waktu mempersiapkan kemah Tuhan ini, saya teringat hubungan saya dengan seorang teman lama yang akhir-akhir ini kurang baik kelihatannya, dan memang sudah beberapa waktu nggak ngomong dan tidak begitu enak gitu. Hal kecil terjadi dan saya anggap saya tidak salah sih gitu. Dan saya lihat dia tidak melihat lebih jelas tentang apa yang sebenarnya sesungguhnya di dalam dirinya. Dan saya pertahankan, tidak perlu menjelaskan kepada dia bahwa saya nggak salah, dan seharusnya dia yang perlu datang kepada saya minta sorry dong. Kayak gitu. Pada waktu saudara, saya ingat mempersiapkan firman Tuhan ini, hati saya teringat bahwa saya tahu orang ini ada sesuatu nggak enak sama saya. Saya tidak lagi memperhitungkan saya benar atau salah. Saya ngomong sama dia. Dan saudara, itu memang tidak enak. Tetapi saudara, itu membutuhkan keberanian, kerendahan hati, dan kemuliaan hati. Relasi kita dengan Tuhan tidak boleh diinterupsi oleh hal-hal yang tidak enak
hubungan kita dengan Tuhan kita. Saya ingin tanya saudara di antara kita, apakah kita ada hubungan yang tidak enak dengan saudara kita atau dengan orang-orang yang kita kasihi? Dan apakah kita bisa tidur dengan tenang, saudara? Apakah hal itu tidak menghalangi kita dalam hubungan dengan Tuhan? Worship kita kepada Tuhan, ibadah kita, persembahan kita, saudara. Oleh sebab itu kita mesti memberanikan diri datang berdamai dengan mereka, dan kemudian datanglah dengan hati yang murni untuk beribadah kepada Tuhan kembali. Tuhan Yesus mengajarkan hal seperti itu, kemurnian itu dari dalam. Yang kemudian ayat ke-27, 28, sin itu dosa, itu dari batin. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Orang Farisi menafsirkan yang disebut berzina itu adalah hubungan perselingkuhan. Baik laki-laki meninggalkan istrinya atau istrinya meninggalkan suaminya, atau kumpul kebo atau kumpul apa gitu. Bagi mereka seperti itu. Yang disebut berzina itu adalah hubungan fisik antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu orang Farisi mengatakan, saya bukan orang berzina. Saya tidak melakukan hal itu. Memang baik, saudara. Secara ofisial, pemimpin-pemimpin tidak melakukan hal-hal yang memalukan, kemudian memalukan nama Tuhan dan menjatuhkan orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, saudara. Persoalannya bukan memandang, karena mata kita kan bisa memandang pemandangan indah, memandang segala sesuatu. Kalau nggak bisa memandang, kita bisa jatuh kan? Tidak ada masalah kita memandang. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah menginginkannya. Nah, saya perhatikan ayat ini, saudara. Bagian kata ini, menginginkan. Epithemia. Epi itu upon, kayak gitu. Themia itu passionate atau desire. Yaitu satu desire yang begitu fokus. Itu seseorang men-set hatinya terhadap suatu keinginan atau keinginan yang begitu menawan dia. Itu greatly desire to do or to have something gitu. Itu seseorang yang bukan hanya aku mau makan, dia nggak makan ya nggak apa-apa. Itu bukan itu. Mungkin malam kita rasa ingin makan, aduh ingin makan ya. Tapi nggak apa, pingin aja, nggak usah deh kayak gitu. Nanti tambah weight-nya tambah berat kayak gitu. Ya nggak usah, nggak apa. Itu enggak. Jadi seorang yang betul-betul desire itu, kalau tidak dipenuhi, tidak dipuaskan, itu nggak menyenangkan gitu. Oleh sebab itu di sini desire di sini dimaksudkan itu adalah suatu keinginan yang begitu kuat dan menguasai hati seseorang. Sampai dia susah, sampai dia mimpi-mimpi, sampai dia berjuang untuk mendapatkannya. Itu adalah desire di sini, menginginkannya. Itu bisa bayangkan. Melihat dan menginginkannya, itu kamu sudah berzina. Jadi sin itu from inside, bukan from outside. Outside itu merupakan sesuatu penerusan daripada apa yang sudah inside itu. Saya kasih satu contoh, itu Raja Ahab. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot, masih ingat? Dia memandang kebun anggur Nabot tidak sama. Tetapi dia menginginkannya, sebenarnya juga tidak salah kalau orang punya uang menginginkan membeli sesuatu kan. Tapi Nabot ngomong bahwa ini punya warisan, saya nggak mau menjual, apapun juga nggak mau jual. Jadi saudara, warisan itu nggak bisa dinilai daripada seberapa banyak harta yang akan raja berikan kepada dia. Apa yang terjadi oleh Raja Ahab?
hatinya kesel, marah, nggak bisa tidur. Nggak tahu berapa hari kita suci nggak ngomong. Sampai kamu begitu pingin cuma beli kebun anggur itu, tapi kebun anggur lain nggak mau. Cuma itu. Masa ada orang beli rumah kayak begitu? Betul kan? Saya mau rumah ini, kalau enggak, waduh nggak bisa tidur, mau doa puasa gitu. Nah, bisa saudara cari yang lain lah begitu. Kan di Israel masih banyak tanah. Kenapa hanya mau ini? Nah, itu desain yang kuat itu. Kalau saya nggak dapat, mati aku. Maka dia menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Itu desire di situ. Epitimia itu. Oleh sebab itu, saudara, hati-hati terhadap keinginan hati kita. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu barang dan bisa sampai mimpi-mimpi, betul? Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, kita sampai begitu kuat keinginan itu, kita kesel, kita marah. Dan itu semuanya keinginan itu berasal dari dalam hati, dan di dalam hati itu yang melawan kehendak Tuhan itu sin itu. Oke, saudara, Tuhan Yesus mengatakan keagamaanmu itu righteousnessmu itu harus lebih baik dari orang Yahudi dan orang Farisi. Kenapa? Righteousnessmu bersifat internal. Righteousness orang Farisi bersifat external. Righteousnessmu itu dilihat Tuhan yang approve, dan righteousness orang Farisi manusia yang approve. Righteousnessmu itu hanya righteousnessmu itu dipuji oleh Tuhan, dan righteousness orang Farisi mencari pujian dari manusia. Righteousnessmu itu oleh anugerah Tuhan, tetapi righteousness orang Farisi itu jasa diri, saudara. Hidup kita itu harus tidak fokus kepada hal-hal yang internal, bukan sesuatu yang di luar. Tuhan tolong kita, mari kita berdoa, saudara. Minta Ibu Gunawati berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu jelas yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya dengan kasih karunia dan pertolongan Tuhan, Tuhan menolong kami supaya hidup kami boleh berada di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam anugerah-Mu, supaya hidup kami dari dalam boleh hidup benar di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Hidup kami boleh diperkenan oleh Tuhan, bukan supaya dilihat orang, tetapi memang karena kami ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya hati kami boleh memiliki hati yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan, dan hati kami boleh senantiasa mencari kehendak Tuhan dan bukan mencari kehendak sendiri. Tuhan, kiranya tolong kami supaya hidup kami ada integritas di dalam dan di luar. Apa yang ada di dalam mengalir keluar, sehingga apa yang kami hidupi itu yang kami doakan, dan apa yang kami doakan itu juga yang kami hidupi. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami supaya apapun yang kami perbuat dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, karena Tuhan boleh menjawab doa kami lebih dari apa yang kami bisa pikirkan dan doakan, karena kami berdoa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Jonathan untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya firman itu
dapat membantu kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum lebih lanjut lagi, mari kita berdoa untuk doa siapa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang penuh kasih dan rahmat, kami datang dengan hati yang penuh syukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit di hadapan-Mu, untuk Pohandi, untuk Pak Robi, Tim Udom, Tante Juliana, dan Tante Olga. Kami memohon penyembuhan dan kekuatan bagi mereka. Kiranya tangan-Mu yang berkuasa menjamah setiap penyakit dan memberikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk para senior di tengah kami. Berikan mereka kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera yang hanya Engkau bisa berikan. Kuatkan mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Kami juga menyerahkan Gereja Maranatha ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap pelayan dan pelayanan dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin dan jemaatnya, agar semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Berkati gereja ini dalam setiap pelayanan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong memohon agar Engkau membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka. Berikan ketabahan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Engkau menyediakan yang terbaik di waktu yang tepat. Kami juga membawa mereka yang sedang mencari status izin tinggal. Kiranya Engkau memimpin setiap langkah mereka dan mempercepat proses yang mereka lalui. Berikan mereka ketenangan dan keyakinan bahwa Engkau hadir di setiap saat, setiap situasi yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Untuk Tante Tres, untuk Pak Litiau, untuk diri saya sendiri. Kiranya Engkau terus berikan kekuatan, semangat, dan damai sejahtera selama masa pemulihan ini. Berikan mereka sepenuhnya dan biarlah mereka dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu di setiap langkah. Dengar doa seru kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang melandasi rasa syukur kita tertulis Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam segala hal pada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Pusing, semua orang susah, tetapi Engkau tertawa. Walau
Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami kepada saat ini Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami seringkali lupa kalau hidup kami hanyalah berkat dan anugerah-Mu saja Tuhan. Kami selalu berfokus pada tantangan dan kesulitan hidup yang kami hadapi, sehingga membuat kami selalu menggerutu, mengeluh ya Tuhan. Ajarkan kami untuk menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Kami bawa persembahan kami Tuhan, sucikanlah persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat meneguhkan iman kami, sehingga meneguhkan langkah-langkah kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang, terima kasih beliau sudah menyampaikan firman yang indah, dan Ibu juga. Saya rasa kalau boleh perkenalkan. Sudah pernah datang. Ini kakak saya, Juwita, ini Pak Ramon Hendri, kakak ipar saya. Oh, oke. Tinggal di sini? Ya, sudah tinggal di sini. Ya. Very good, very good. Dan juga selamat datang Eka dan Tono sudah balik dari Indonesia. Kita bersyukur. Minggu depan pelayanan akan dilayani oleh Pendeta Yonas Kimulyo, dan kita juga akan ada perjamuan kudus. Jadi saya himbau saudara-saudara untuk datang kembali minggu depan agar kita bisa bersama-sama bersekutu dengan Pendeta Yonas dan juga menikmati perjamuan kudus di meja Tuhan. Hari Selasa jam 8 malam akan diadakan persekutuan doa melalui Zoom. Andri akan taruh Zoomnya pada hari Selasa. Ya. Di samping itu, kalau tidak ada lagi ada warta berita lainnya, saya persilakan Pendeta Jonathan untuk menutup dengan berkat, dan sebelumnya kita akan menyanyi Maranatha. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya.
kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang dengan iman dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberikan engkau kasih karunia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan. Satu, dua.